Kita tidak bisa pungkiri bagaimana betul-betul era pandemi COVID menghantam nggak hanya Indonesia, hampir seluruh dunia. Berbagai sendi terkena oleh COVID-19 ini. Namun, ada satu hal, saya dengar juga satu pidato dari Ibu Menteri kemarin, ya ada satu hal, satu bidang yang hampir tidak berdampak meskipun di era pandemi. Apa itu? Namanya adalah online teknologi. Kenapa? Karena dengan teknologi ini memungkinkan orang meskipun dari rumah pun dia tetap bisa hasilkan uang. Dengan teknologi pun memungkinkan orang dia tidak bekerja mencari uang, tapi uang yang bisa bekerja mencari dia. Survei membuktikan orang-orang kaya di dunia ini saat ini, dewasa ini telah lahir dari namanya bisnis berbasis teknologi. Kita sebut saja Jeff Bezos, Jack Ma, mungkin Mark Zuckerberg, ya kan, kita sebutkan saja. Semua berbasisnya saat ini adalah teknologi, termasuk Elon Musk. Kita lihat kembali lagi bahwa teknologi, ya kita nggak bisa pungkiri, kita sudah masuk ke dalam era ini. Kita mau tidak mau kita masuk ke dalam era ini. Peluangnya juga jelas sekali. Mari kalau kita lihat dari zaman dahulu, orang misalkan bikin surat kabar, kita baca surat kabar, ya habis itu muncul televisi. Muncullah sekarang kita hanya lewat aplikasi berbagai berita. Orang bicara aset, dulu simpan emas, ada properti, lahan, sekarang udah aset digital. Aset digital tidak kelihatan wujudnya, tidak kelihatan fisiknya, dan hanya tertulis angka demi angka, tetapi bisa kita cairkan, bisa kita gunakan, dan bisa kita manfaatkan buat kebutuhan sehari-hari. Sehingga aset digital yang begitu gampang untuk kita miliki. Mulai dari angka yang begitu minim kita bisa miliki aset digital ini. Keunggulannya bisa kita bawa kemana aja, karena ada dalam handphone kita, gampang kita cairkan, gampang kita jual, gampang kita transaksikan. Kemudian yang paling penting juga, gimana cara kita bisa dapatkan aset digital ini? Bisa kita lewat marketnya. Nah, marketnya ini kebetulan di Indonesia sudah di bawah Bapepti. Nah, sudah diakui pemerintah, bahkan per 1 Mei kemarin transaksinya pun sudah dikenakan pajak. Nah, artinya kalau di negara kita sudah dikenakan pajak, berarti aset kripto atau digital ini sudah sah diakui oleh pemerintah kita sebagai alat tukar menukar, bisa juga alat transaksi dalam komunitas, bahkan bisa juga sebagai alat menyimpan kekayaan. Oke, sekarang pertanyaan muncul, bagaimana caranya agar kita bisa dapatkan aset ini tadi? Bisa lihat pasar tadi, bisa lihat kita berinvestasinya, kita investasi mesinnya, buat nambangnya, bisa juga dari ya kita misalkan di mining di cloud-nya. Nah, tapi ada satu hal ya memang yang paling gampang diakui untuk kita dapatkan adalah dengan cara dagang. Nah, cara dagang ini adalah gimana? Cara dagang ini adalah bisa dengan kita di namanya trading spot, ya trading yang misalkan kita beli, ya di situ dia ada harga naik kita untung, tapi harga turun yang lamanya namanya floating, itu menyebabkan juga ya lelah menunggunya. Nah, itu kadang kita bisa down, apalagi kalau kita pakai uang beras. Nah, baiknya kalau memang untuk namanya nyimpan aset, kita nggak gunakan uang beras ya kan, atau uang panas, tapi kita gunakanlah dana betul, dana buat kita saving ya, buat tabungan ya kan. Ada lagi trading namanya future. Ya, future ini juga ya mirip-mirip juga trading spotnya. Hanya future bisa kita dapatkan secara daily atau harian. Hanya memang tetap ada risiko, yaitu risikonya tadi adalah floating. Nah, kemudian yang keren adalah ada yang ketiga. Yang ketiga itu namanya trading apa? Trading selisih harga di market. Itu namanya arbitrase. Ya, misalkan ke bank beli US dollar atau beli apalah pound sterling atau apa ke bank BCA, Bank Permata, CMB Niaga, pasti berbeda-beda harganya. Nah, selisih harga yang berbeda ini ada peluang yang namanya arbitrase di sana. Nah, demikian pun di dunia aset digital atau cryptocurrency ini ada momentum, ada peluang kita untuk dapatkan keuntungan dagang dengan cara apa? Ada selisih harga market di sana. Nah, oleh karena itu saya bilang peluangnya udah jelas sekali saat ini adalah peluangnya kita berbasis teknologi dengan aset digital. Nah, trennya udah jelas. Trennya apa? Bisa hasilkan uang dalam hitungan detik, dalam hitungan menit. Tidak lagi nunggu bulanan, tidak lagi nunggu tahunan. Dan momentumnya apa?
Bisa kita hasilkan uang dimanapun juga. Selama handphone kita nyala, mungkin lagi tidur, lagi santai, lagi selonjoran, betul? Tetap income bisa datang, income bisa mengalir datang dalam rekening kita. Kenapa? Karena kita dibantu oleh namanya mesin dagang otomatis atau artificial intelligence yang bisa membaca market dalam hitungan detik. Nah, ini keren sekali. Oleh karena itu, pilihan kita saat ini ada di aset digital dengan konsep mesin dagang arbitrase, dan penjelasan komplitnya ini full ada di Crypto Education Community. Nah, kami akan betul-betul membahas kripto. Kami bersemangat sekali membahas kripto. Kenapa? Ya karena sudah diakui oleh pemerintah Republik Indonesia. Maka kami luncurkan channel ini buat semua memahami lebih dalam lagi, biar tidak salah dalam memilih aset kripto, biar tidak salah juga ikut tradingnya. Nah, sehingga kesimpulan yang kita dapatkan saat ini adalah satu, dalam setiap kesulitan ada sebuah kesempatan. Nah, jika kemarin mengalami satu kesulitan, baik dari sisi ekonomi, sisi yang lain, ada kesempatan terbuka. Ada ilmu yang kita dapatkan. Ya, karena yang hidup ini yang sangat mahal adalah ilmunya. Segala sesuatu menjadi gampang. Oke, sekian dari saya. Saya percaya bahwa ternyata kita nggak usah gentar, nggak usah khawatir, nggak usah cemas. Jika kondisi kita pun masih susah saat ini, segera bangkit. Buka hati, buka pikiran kita untuk dapatkan ilmu-ilmu yang luar biasa dari CEC ini. Sampai jumpa di video berikutnya.